Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video bagian kedua, di pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai market power, yaitu monopoli dan monopsoni. Kalau yang di bagian pertama tadi sudah mengenai competitive market, kali ini kita akan bahas ke monopoli dan monopsoni. Mungkin untuk video penjelasan ini sampai ke monopoli, kemudian nanti dilanjutkan kalian membaca mandiri untuk bagian monopsoni. Karena, makanya dia dijadikan satu dalam satu bahasan, sebenarnya mereka akan memiliki beberapa, poin-poin yang perilakunya itu, bisa dikatakan hampir sama gitu. Jadi nanti, setelah kita bahas monopoli, teman-teman akan lanjutkan untuk, belajar mengenai monopsoni. Kemudian, ini nanti ada beberapa hal, kalau yang dalam video ini nanti akan kita bahas sampai ke social cost of monopoly power, sedangkan yang terakhir yang monopsoni itu bisa kalian baca sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke monopoli, review sedikit mengenai perfect competition. Jadi apa yang terjadi di pasar persaingan sempurna gitu ya, bahwa di sini, apa yang, menjadi ciri khas dari pasar persaingan sempurna itu kan, price itu adalah, long run marginal cost, yang sama dengan, long run, average cost gitu ya. Kemudian, di situ didapatkan, normal profit atau zero economic profit, untuk long run. Nah, di sini, untuk jumlah pembeli dan penjual atau, agent yang ada di dalam perfect competition itu, tidak hanya terdiri dari, 1 atau 2 pihak, tapi ada banyak agent-nya yang berperan sebagai buyers dan sellers. Kemudian, di dalam perfect competition itu juga, berlaku asumsi produknya adalah homogen, kemudian ada perfect information, jadi ini diasumsikan perfect information setiap, agent baik buyer maupun seller itu sama-sama memiliki level informasi yang sama, sehingga masing-masing akan bertindak atau berperilaku, yang bisa memaksimumkan utility-nya. Kemudian di sini yang, paling menonjol, dari, ciri khas dari perfect competition itu adalah bahwa perusahaan ini akan sebagai price taker karena, eee, setiap individu perusahaan, itu tidak bisa mempengaruhi level harga. Jadi dia hanya harga itu sudah, given gitu dari mekanisme, pasar. Kemudian kalau digambarkan bahwa demand dan supply, curve pada market itu berlaku seperti ini, demand dan supply yang secara umum, sedangkan pada individual firm, demand-nya itu adalah berupa garis horizontal yang akan sama dengan marginal revenue dan sama dengan, price. Kemudian nanti, pemilihan, titik jumlah kuantitinya ini nanti, dia merupakan intersection antara, long run marginal cost dan long run, average cost. Tapi yang, paling menonjol di sini untuk menggambarkan, si individual firm itu sebagai price taker itu adalah bahwa, demand-nya di sini, demand yang dihadapi oleh individual firm itu berbeda dengan yang dihadapi oleh, market, di sini dia berupa, horizontal, garis horizontal. Nah, untuk yang di monopoli, itu dia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah satu seller monopoli gitu ya. Kalau di monopsoni berarti nanti kebalikannya, ada satu, buyer gitu ya, kalau di sini one seller dan many many buyers. Kemudian, one product. Di sini, maksudnya one product itu berarti bahwa tidak ada substitusi yang bagus. Jadi maksudnya tidak ada barang substitusinya, bisa dikatakan demikian. Kemudian barriers to entry, jadi nanti dalam, tahapan dalam proses analisisnya ketika kita berhadapan dengan keadaan pasar monopoli, itu berarti ketika kita sedang menganalisis pasar monopoli itu kita asumsikan bahwa tidak ada, eee, apa tidak ada agent atau, seller baru yang akan masuk ke market karena di sini berlaku barriers to entry.
Jadi buat masuk sebagai pemain baru, sebagai seller di dalam market itu, nggak bisa gitu. Kemudian monopoli, di dalam sistematikanya monopoli, itu si seller, produser itu adalah sebagai price maker. Karena tadi one seller kan ya, jadi dia nanti akan memiliki, bargaining power bahwa di sini dia adalah sebagai penentu, harga. Nah, monopolis, jadi, seller atau produser yang berperan sebagai, yang tadi, yang di dalam pasar monopolistik ini, dia sebagai one seller tadi, itu biasanya juga disebut monopolis gitu ya. Jadi monopolis ini adalah satu-satunya agent, yang dia berperan sebagai, supplier, penyedia supply tadi ya, penyedia supply, good atau penyedia barang. Nah, sehingga dia memiliki kontrol penuh untuk, mengatur berapa jumlah, kuantiti dari si produk tadi yang mau ditawarkan ke pasar. Karena kenapa ya, karena dia sebagai monopolis hanya dia satu-satunya pihak yang sebagai supplier gitu. Kemudian monopolis control price, jadi di sini dia, karena satu-satunya yang menentukan, banyaknya barang, kemudian dia juga akan mengatur harga tadi sebagai price maker. Nah, tetapi dalam, prakteknya ketika dia mau memberikan atau menentukan level harga itu, dia juga memperhatikan consumer demand. Jadi istilahnya, oh berarti enak dong kalau jadi monopolis, berarti dia mau, dia bisa menetapkan berapapun harga, karena nanti pasti konsumer itu pasti akan beli. Nah, ini tidak bisa serta-merta demikian karena kan, eee, bisa jadi terus dalam kenyataannya orang itu nggak ada yang beli gitu. Jadi kan, sama aja. Jadi di sini dia si monopolis ketika membuat keputusannya juga memperhatikan consumer, demand. Kalau misalkan, monopolis tuh iya dia memang satu, single player gitu ya, tapi pada kenyataannya nggak ada yang beli gitu, atau yang beli sedikit, itu kan, tetap dia akan mendapatkan kerugian kan, karena dia sudah mengeluarkan cost untuk memproduksi. Makanya di sini pentingnya dia memperhatikan, sisi consumer demand, tetap memperhatikan itu. Nah, kemudian profit itu akan berada dalam level maksimum pada, level output di mana marginal revenue itu akan sama dengan marginal cost. Nah, monopolis average revenue, atau, eee, apa, average revenue ini yang diterima oleh si supplier tadi ya. Jadi untuk yang disebut monopolis average revenue itu adalah harga yang diterima per unit yang terjual. Nah, ini adalah, market demand curve. Jadi average revenue-nya ini adalah market, demand curve. Kemudian, Eee, selain average revenue, maka monopolis juga akan, memerlukan, marginal revenue. Jadi revenue ini kan akan mengukur, perubahan di revenue yang diterima, ketika ada perubahan, output yang terjual gitu ya. Jadi nggak hanya melihat average revenue-nya saja, price yang, diterima atau revenue yang diterima ketika, per unit sold, tapi dia juga melihat marginalnya. Jadi perubahan dari, revenue ketika ada perubahan output yang, yang terjual. Nah, di sini, untuk mencari marginal revenue tadi, untuk mencari marginal revenue, dia kan sebagai satu-satunya produser gitu ya, sehingga, monopolis ini akan menggunakan market demand untuk menentukan output dan price, karena nggak ada pesaing lain gitu yang dihadapi. Nah,
Contohnya misalkan di sini langsung menggunakan contoh untuk menggambarkan, proses atau relasi antara average revenue dengan marginal revenue-nya. Misalkan demand yang dihadapi oleh monopolis tersebut adalah P sama dengan 6 minus Q. Kemudian ketika digambarkan atau ditabelkan, ini kan berarti kalau dari ini, mmm, kalau dilihat dari, apa, dilihat dari persamaannya, itu bisa dilihat bahwa, mmm, di tabel ini pada saat kuantitinya 0, eee, apa, pada saat, eee, price-nya, sorry, pada saat price-nya itu $6, maka revenue-nya itu adalah 0. Karena, di kuantitinya tidak ada yang terjual. Kemudian jadi mungkin di sini bisa dilihat, si konsumer memandang bahwa harga $6 itu terlalu mahal, maka nggak ada yang beli, sehingga kuantitinya 0, otomatis total revenue 0. Nah, ketika si produsen, menurunkan harga jadi 5, maka, ya kuantiti yang terjual adalah 1. Sehingga total revenue-nya 5, kemudian kita bisa cari, teman-teman bisa lihat di situ marginal revenue dan average revenue-nya. Nah, ketika dilihat, untuk yang peningkatan kuantiti terjual dari 1 ke 2 itu bisa dilihat bahwa, eee, ketika Q-nya itu beranjak dari 1 ke 2, total revenue-nya tuh naik dari 5 ke 8. Nah, sehingga di sini marginal revenue-nya itu jadi, 3. Kemudian, average revenue, berarti di situ ada, 4. Nah, kemudian, ketika dia naik lagi dari 2 ke 3, marginal revenue-nya itu turun jadi 1 gitu ya. Jadi 1 di sini, kemudian, eee, apa, marginal revenue-nya ketika dia kuantitinya bertambah lagi, maka marginal revenue-nya itu jadi, minus gitu. Nah, di sini bisa dilihat, hubungannya bahwa ketika marginal revenue-nya itu positif, maka, peningkatan revenue itu juga, positif. Jadi dia revenue-nya meningkat gitu. Revenue-nya meningkat, jadi ketika marginal revenue-nya positif, ya kan, total revenue-nya yang diterima itu meningkat. Nah, ketika dia negatif, maka total revenue-nya itu mengalami penurunan. Nah, sehingga di sini, eee, ketika digambarkan, nah ini tadi penjelasan yang aku bilang barusan tadi ya. Nah, jadi di sini ketika demand itu merupakan, demand-nya itu adalah downward sloping, jadi dia turun ke bawah, slope-nya itu negatif tadi ya, the price atau average revenue ini akan lebih besar dari marginal revenue. Sehingga meningkatkan, eee, apa, untuk meningkatkan penjualan, maka harga itu harus diturunkan. Nah, eee, ini adalah, tadi ya, yang dari tabel ini, mmm, yang dari tabel di halaman 9 ini, kemudian digambarkan. Nah, di sini, demand itu kan tadi downward sloping, jadi average revenue ini akan lebih besar dari marginal revenue-nya. Nah, jadi di sini untuk observasi dari, gambar ini bisa dilihat tadi, untuk meningkatkan penjualan harus menurunkan harga. Untuk meningkatkan penjualan itu maksudnya supaya Q-nya bertambah gitu ya, harganya harus turun, kemudian MR ini lebih kecil dari P, karena tadi, eee, apa,
MR ini akan lebih kecil dari average revenue yang merupakan demand-nya. Kemudian dibandingkan dengan perfect competition, dibandingkan dengan kondisi pasar persaingan sempurna, di sini tidak terdapat perubahan harga untuk mengubah penjualan. Kemudian di MR ini akan sama dengan P. Jadi yang 2 poin ini adalah yang di perfect competition. Sementara kalau yang dihadapi oleh monopolis itu MR adalah lebih kecil dari P. Kemudian supaya level atau penjualannya bertambah, Q-nya naik, price-nya itu harus diturunkan. Kalau di perfect competition kan nggak bisa berubah harganya kan, karena dia adalah sudah given gitu. Ini perbedaan. Ini adalah 2 poin ini adalah punyanya perfect competition, sedangkan ini adalah yang monopoli tadi. Sehingga ini menunjukkan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Nah, bagaimana monopolis output decision. Jadi bagaimana bagaimana si monopolis ini akan menentukan pada level kuantiti berapa dia mau berproduksi. Nah, di sini untuk mendapatkan profit yang paling maksimum untuk si monopolis ini berlaku MR sama dengan MC. Jadi marginal revenue ini sama dengan marginal cost, di mana cost function-nya nanti adalah sama. Nah, di sini nanti dijelaskan di gambar gitu ya. Jadi pertanyaannya kan bagaimana kita yakin bahwa bagaimana si perusahaan tadi bisa yakin bahwa level profit tersebut adalah level profit yang paling maksimum gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini saja langsung. Nanti kalian bisa baca penjelasannya di situ. Ini. Nah, jadi di situ ditunjukkan misalkan, jadi untuk P untuk profit maksimumnya, profit maximization-nya itu akan diraih pada posisi Q star dan P star gitu ya. Jadi di sini posisi Q star dan mana sih? Nah, posisi Q star dan P star itu akan menunjukkan level di mana posisi Q dan P yang profitnya paling maksimum yang akan monopolis itu terima gitu. Nah, di sini misalkan misalkan si produsen itu memproduksi Q yang lebih kecil dari Q star. Jadi contohnya di situ adalah Q1. Nah, jadi ketika dia memproduksi Q1, kemudian berarti kan dia memproduksi ya jumlah Q yang lebih sedikit gitu ya. Kemudian di situ bisa dilihat bahwa pada posisi Q1 itu dia pada posisi Q1 di sini dia MR-nya ini profit yang akan dia terima itu adalah MR minus MC. Jadi mana MR ini MR ya, ini MR kemudian MC. Nah, di sini berarti posisi MR-nya itu adalah lebih besar daripada si cost-nya gitu. Kemudian jika dia memproduksi nah, jadi dari sini maksudnya itu ketika dia makin memproduksi jika dia memproduksi output sebentar.
Jadi gini, untuk yang tadi di sini adalah apa, jumlah Q dan P dari posisi profit maksimum tadi ya. Nah, ketika si perusahaan tadi memutuskan untuk memproduksi lebih apa, memproduksi lebih lebih sedikit berarti ya, lebih sedikit. Nah, lebih sedikit ini itu yang terjadi ketika dia memproduksi lebih sedikit Q, itu kan sebenarnya apa, kalau dilihat di sini, ketika dia memproduksi lebih sedikit Q, maka bisa dilihat price-nya akan lebih tinggi. Teman-teman lihat bahwa P1 itu di atas P star kan, berarti lebih tinggi. Nah, seolah-olah itu akan menunjukkan apa, kalau apa, price-nya lebih tinggi berarti akan lebih untung dong. Nah, padahal ini yang terjadi adalah, dia sebenarnya si perusahaan tersebut bisa saja jadi instead of memproduksi di Q1 dia itu, akan menambah produksinya terus sampai ke Q star gitu. Karena di Q star ini merupakan titik maksimum, profit maksimum di mana MC sama dengan MR gitu. Nah, ketika dia memutuskan untuk memproduksi di level Q1, maka apa, profit yang dia terima itu akan lebih kecil dari yang dia terima di posisi Q star, bedanya itu adalah sebesar ini. Ini adalah loss profit-nya. Sementara ketika dia memutuskan untuk memproduksi Q2 yang lebih banyak, jadi kan bisa saja kan kadang orang ketika jualan, nggak apa-apa harganya murah asal yang beli banyak. Nah, itu mungkin bisa analogikan seperti itu. Jadi, apa, ketika dia bisa saja di memproduksi di lebih tinggi dari Q-Star gitu. Nah, tetapi sebenarnya ketika dia, ingin mencapai profit maksimum, dia harusnya mengurangi, apa, mengurangi Q sampai ke arah Q-star ketika dia di Q2, ketika dia memutuskan untuk memproduksi di Q2 itu, bukan merupakan profit maksimum, di mana, apa, selisih dari jadi tetap profit maksimumnya kan di Q-star gitu. Jadi ketika dia memproduksi di Q2 dia akan memperoleh profit yang lebih sedikit, di mana selisihnya itu adalah ditunjukkan dari, yang apa tuh, segitiga yang biru ini, biru apa ungu ini, gitu. Nah, kemudian ini untuk contoh, eee, untuk contoh berarti di sini, misalkan fungsi cos-nya itu adalah 50 plus Q kuadrat, kemudian berarti kan di sini kita bisa lihat dari fungsi cos seperti yang sudah teman-teman hadapi bahwa di situ ada, apa, fixed cost ya kan, fixed cost-nya 50, terus variable cost-nya itu adalah Q kuadrat. Nah, kemudian demand-nya, demand-nya mana ini? Oh, demand-nya adalah PQ sama dengan 40 minus Q. Nah, sehingga, kita bisa, apa, melihat bahwa ini untuk mencari MC, berarti kan di sini, apa, delta C per delta Q ya. Jadi di sini kita turunkan, ini fungsi C ini terhadap Q, jadi 2 Q. Kemudian untuk yang, eee 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 eee, apa, PQ di sini, sama dengan 40 minus Q ini untuk yang, demand, berarti di situ, didapatkan, di sini kita mau cari marginal revenue sama dengan marginal cost tadi ya. Jadi di sini marginal revenue adalah sama dengan marginal cost. Terus ini kenapa dia, apa, PQ kali Q, ini kan kita cari untuk mencari marginal revenue kan berarti di sini kita akan menurunkan, apa, diferensiasi dari revenue terhadap Q gitu. Jadi pertama-tama kita akan cari fungsi revenue-nya dulu, P dikali dengan, apa, dikali dengan demand-nya. Sorry, kebalik. Jadi maksudnya di sini untuk revenue, RQ ini sama dengan PQ, demand dikali Q-nya.
Jadi 40 Q per minus Q kuadrat, kemudian ini akan kita turunkan terhadap Q, sehingga 40 minus 2Q, kemudian MR sama dengan MC, 40 minus 2Q sama dengan 2Q, sehingga didapatkan Q-nya adalah berapa? 10. Seperti ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan PQ, tinggal memasukkan tadi ya, jadi PQ-nya itu adalah 30. Jadi harganya adalah 30, dia akan memproduksi pada level output 10. Nah, sehingga di sini bisa dilihat secara grafis bahwa ini ya, di grafik selanjutnya bahwa nanti profit itu akan negatif ketika dia memproduksi lebih sedikit dari itu, lebih sedikit dari 10 atau no output. Kemudian profit itu akan bertambah ketika Q-nya bertambah dan maximize pada saat Q star sama dengan 10. Jadi Q yang sama dengan 10 itu merupakan Q star, Q pada profit maximization. Jadi nanti ketika profit, kita bisa lihat di yang hijau ini kan profit ya kan, jadi profitnya itu nanti akan bertambah seiring dengan quantity, kemudian dia akan mencapai titik maksimum, setelahnya dia akan turun gitu ketika si perusahaan itu memutuskan untuk memproduksi di atas 10. Nah, jadi di sini slope antara R dan C. Ini tadi adalah revenue, kemudian ini adalah cost. Tadi kan MR sama dengan MC kan, itu kan merupakan slope-nya itu adalah sama. Gitu. MR sama dengan MC. Kemudian contoh untuk maksimum profit maximization-nya, jadi di sini profit ini akan sama dengan P minus AC, average cost dikali Q, P minus AC, P-nya tadi kan 30 kan, 30 dikurangi AC 15, dikali Q star kali 10, jadi didapatkan profit maksimumnya itu adalah 150. Nah, kemudian dari yang barusan kita bahas, kita untuk di pasar monopolis ini berarti harus memilih, perusahaan itu akan memilih harga dan output sehingga marginal revenue akan sama dengan marginal cost. Nah, tapi bagaimana manajer dari perusahaan itu bisa menentukan harga dan key yang tepat gitu di level praktisnya itu gimana gitu untuk menentukan level harga dan level outputnya gitu. Padahal yang manajer hadapi atau sebagian besar manajer itu hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai average revenue dan marginal revenue. Nah, sehingga di sini mungkin jadi maksudnya dia tidak selalu memiliki informasi yang tepat atau informasi mengenai average revenue, marginal revenue maupun dari sisi cost itu tidak selalu tersedia, sehingga kita mau mencoba membuat di sini rule of thumb itu, jadi bagaimana cara menentukan harga yang tepat tapi dengan cara yang lebih intuitif gitu. Jadi dengan cara yang lebih sederhana, itu pakai rule of thumb. Jadi di sini prosesnya adalah jadi tetap pada saat profit maximization kan MR sama dengan MC gitu ya. Nah, tapi untuk menunjukkan itu si manajer supaya lebih mudah untuk melihat untuk menentukan harga sama key-nya itu nggak lewat MR, nggak mesti harus lewat informasi MR dan MC itu bagaimana gitu. Nah, jadi di sini kita mulai dulu dengan mentranslasikan komponen MR. Jadi untuk yang di MR itu kita memiliki dua komponen. Yang pertama adalah di marginal revenue ya. Di sini kita berarti akan melihat dari dua komponen.
MR itu adalah tadi ya, delta R per delta Q, di mana untuk R sendiri kan adalah P kali Q. Jadi di sini maksudnya adalah dari pengertian dari marginal revenue itu kan dia akan memproduksi 1 unit. Ketika dia memproduksi 1 unit, maka dia akan membawa revenue sebanyak 1 kali P atau sama dengan P. Ya. Kemudian untuk yang kedua, karena di sini yang perusahaan hadapi itu adalah demand curve yang menurun tadi kan, yang demand curve-nya itu downward tadi, maka memproduksi dan menjual 1 extra unit itu juga akan menyebabkan penurunan di delta P, delta Q. Delta P ke delta P per delta Q, sehingga dia itu akan mengurangi revenue untuk seluruh unit yang terjual. Kemudian perubahan dari revenue-nya itu bisa dituliskan sebagai Q delta P per delta Q. Sehingga untuk MR-nya kita bisa tulis MR yang didapatkan tadi adalah P plus Q kali delta P per delta Q ini. Jadi bentuk MR ini bisa dituliskan jadi P plus ini. Nah, kemudian di sini untuk yang di baris kedua ini sebenarnya sama aja kan. Jadi kan ketika ini dihilangkan, jadi ini maksudnya dikali P dibagi P, P per P kan 1 ya kan. Ini 1 dikali ini kan tetap tidak mengubah nilai ini. Nah, cuman satunya itu kita translasikan jadi P per P. Jadi kalau teman-teman menghilangkan ini, dicoret-coret gitu kan, ketemunya tetap Q kali delta P per delta Q kan sama dengan yang ini gitu kan. Jadi ini kita cuman ubah cara penulisannya, sehingga di sini kita bisa dapatkan dari bentuk yang seperti ini, kita bisa lihat bahwa ini mengandung elemen elemen elastisitas gitu. Kalau teman-teman sebelumnya teman-teman cek rumusan elastisitas kan P per Q dikali delta Q per delta P. Padahal yang kita punya di sini adalah kebalikannya kan. Sehingga itu bisa ditulis bahwa sisi ini itu adalah elastisitas dari demand, sehingga MR itu kita bisa tuliskan lagi P plus P kali ED, elasticity demand. Oke, sampai sini semoga bisa dimengerti ya. Nah, kemudian profit itu akan maximize pada saat MR sama dengan MC. Nah, jadi di sini kan ini adalah MR tadi yang sudah kita translasi sebagai ke dalam atau menggunakan bentuk rumusan elasticity sama dengan MC. Kemudian di sini kita pindah tempat. Jadi sini elasticity-nya dipindahkan dulu, MC-nya dimasukkan ke kiri, kemudian yang P kita kumpulkan di satu sisi, yang lain dibawa ke sisi yang lain, sehingga kita dapatkan untuk menentukan level price itu sama dengan marginal cost per 1 plus 1 per elasticity-nya. Nah, ini menunjukkan, ini maksudnya adalah rule of thumb, berarti dari sini kita atau si manager itu bisa melihat bahwa untuk menentukan harga supaya profitnya maksimum gitu ya, berarti di sini harus memarkup marginal cost dengan komponen price-nya. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, tapi kan berarti di situ kan untuk elastisitas itu negatif ya. Elasticity of demand itu negatif karena dia kan downward sloping. Nah, tapi di sini itu bisa dilihat bahwa di P
P minus MC per P sama dengan ini nih akan saling menghilangkan gitu. Jadi di sini nanti hasilnya adalah positif. Jadi kalau tadi markup tadi nanti bagaimana dengan sifat negatif dari downward sloping ketika di sini dilihat dua-duanya kan ada negatif, jadi di sini akan saling menghilangkan. Kemudian ketika ditulis ulang ini adalah P sama dengan MC per 1 plus 1 per ED. Nah, jadi di sini contoh ini tadi penjelasannya. Nah, misalkan kita punya elasticity demand itu -4, kemudian MC-nya 9. Nah, nanti level harganya itu berapa? Nah, ini kita bisa tinggal masukkan ke rumusan 9, 1 plus 1 per -4 sama dengan $12. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya monopoli pricing, jadi proses penentuan harga yang dihadapi oleh monopoli dengan perfect competition. Itu berarti untuk yang monopoli P sama dengan P lebih besar dari MC, kemudian price ini akan lebih besar dari MC sebesar jumlah atau besarnya berapa, lebih besarnya berapa itu tergantung dari elasticity demand-nya. Tapi maksudnya tadi kan seper ya, seper elasticity berarti di sini secara inverse kebalikan dari elasticity demand-nya. Sementara untuk yang perfect competition itu P adalah sama dengan MC marginal cost, di mana demand ini akan perfectly elastic. Ketika demand perfectly elastis, maka P ini akan sama dengan MC. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa konsep elasticity demand ini akan memegang peranan penting di dalam monopoli. Jadi ketika demand ini sangat elastis, maka dari sisi perusahaan itu keuntungannya sangat sedikit jika dia berperan sebagai monopolis. Tetapi ketika dia makin elastis, barang tersebut semakin elastis, maka eh, keadaan si monopoli itu makin lama, keadaan di pasar monopoli itu akan makin lama makin mendekati perfectly competitive market gitu. Kemudian bisa dilihat bahwa monopolis itu tidak pernah memproduksi barang pada level quantity di bagian yang inelastis dari si demand curve. Karena pada pada bagian kurva yang inelastis itu si monopolis itu bisa meningkatkan revenue dengan cara mengurangi quantity dan meningkatkan price. Gitu ya. Jadi di sini untuk yang selanjutnya adalah tentang shift demand. Jadi apa yang terjadi ketika terjadi pergeseran demand. Jadi untuk yang di perfect competition, market supply itu ditentukan oleh marginal cost. Kemudian untuk monopoli, output ini ditentukan oleh marginal cost dan demand curve. Jadi di monopolistic market itu tidak ada supply curve gitu ya. Nah, ketika terjadi pergeseran demand, shift demand, ini kita tidak bisa menunjukkan atau trace out, perubahannya itu tidak bisa terlihat perubahan dari price dan kuantitinya. Sehingga perubahan demand itu akan membawa ke 3 hal. Yang pertama, change in price with no change in output. Jadi perubahan harga tapi tidak berpengaruh ke perubahan output. Kemudian perubahan output tetapi tidak ada perubahan harga, atau yang berubah dua-duanya gitu. Ini contohnya untuk yang di key ya. Ini adalah untuk yang di poin
poin di mana shift in demand leads to change in price but same quantity tadi, bahwa ya untuk kondisi pertama itu ada di D1, di kurva D1, kemudian ketika terjadi pergeseran demand, D1 ini akan shift ke D2. D2 ini yang pakai dash line. Kemudian untuk marginal revenue yang di kondisi demand 1 itu adalah MR1, sehingga ketika terjadi pergeseran demand ke demand 2, maka MR-nya akan berubah ke MR2. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa di marginal revenue yang baru itu dia masih berintersection, berpotongan dengan MC pada titik yang sama, ya kan? Sehingga jumlah Q-nya itu tidak berubah, Q1 tetap sama dengan Q2 walaupun harganya mengalami perubahan. Jadi harganya sekarang lebih rendah gitu. Sedangkan untuk yang di shift demand yang kedua itu bisa ditunjukkan bahwa di sini ini sekali lagi bahwa demand-nya demand 1, kemudian terjadi perubahan ke demand 2. Terus untuk MR yang baru itu dia berpotongan dengan MC di titik yang berbeda ya. Jadi di sini kursornya. Nah, MR2 itu dia akan berpotongan dengan MC di titik yang berbeda dengan MR1 yang berpotongan dengan MC di sini ya, di titik ini. Nah, sehingga di sini terjadi perubahan kuantiti, tapi posisi harganya ketika ditarik ke atas yang berpotongan dengan D itu posisi harganya adalah sama. Sehingga di sini ditunjukkan bahwa shifting in demand itu akan membawa ke perubahan kuantiti tetapi harganya sama. Kemudian dari yang sebelumnya kita sudah tunjukkan tadi ya beberapa ciri-ciri yang membedakan antara monopolistic market dengan competitive market. Kemudian competitive market supply specific quantity at every price. Tapi di sini di relationship yang seperti ini tidak muncul di monopolistic market. Nah, untuk efek dari tax di competitive market yang di video sebelumnya itu kita bisa tunjukkan bahwa per unit tax itu akan menyebabkan price itu naik sebesar kurang dari tax-nya. Kemudian beban dari tax itu akan ditanggung antara produsen dan konsumen. Nah, di dalam monopoli market harga, kalau yang di sebelumnya kan price sama dengan T gitu ya. Nah, harga price ini bisa mengalami kenaikan yang lebih dari jumlah tax-nya untuk di pasar monopoli, sehingga kita bisa lihat nanti di grafik di setelahnya ya. Tapi di sini untuk menentukan impact dari tax-nya, misalkan kita punya T, ini adalah specific tax untuk yang per unit sold tadi, sehingga MC sama dengan marginal cost itu sekarang ini adalah MC plus MT. Jadi untuk marginal cost yang baru itu adalah marginal cost yang lama plus komponen tax-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan dari tadinya kan ini adalah P0 gitu ya. Ini adalah sebelum tax, kemudian ketika terjadi penambahan tax, ini kenaikan harga yang dialami itu lebih besar dari komponen tax-nya gitu. Jadi di sini delta P ini akan lebih besar dari T-nya. Oke. Kemudian
Ini adalah efeknya bahwa sekali lagi bahwa berapa kenaikan harga dengan implementasi dari tax itu akan tergantung dari elasticity demand. Kemudian dilihat dari elasticity demand-nya, ini price itu bisa bertambah, kenaikannya bisa bertambah atau tidak itu tergantung dari tadi elasticity demand, kemudian bisa bertambah atau tidak bertambah lebih dari teksnya. Jadi bisa nggak mesti harus selalu lebih besar dari teksnya gitu. Nah, untuk yang di competitive market, the price-nya itu tidak bisa lebih dari kenaikan price itu tidak bisa lebih dari teks. Kemudian untuk di keadaan monopolis, profit itu akan menurun seiring dengan teksnya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada multi-plan firm? Jadi untuk multi-plan firm ini maksudnya perusahaan dia memiliki beberapa pabrik gitu ya, di beberapa pabrik yang memproduksi barang dengan cost yang berbeda-beda. Sehingga firm ini harus menentukan bagaimana mendistribusikan produksi, karena kan cost di tiap-tiap pabrik tadi berbeda, bagaimana dia bisa mendistribusikan yang pabrik A ini harus memproduksi berapa, pabrik B harus memproduksi berapa. Nah, ini di sini contohnya ada 2 plant, ada 2 pabrik. Jadi si perusahaan itu harus menentukan level key yang harus diproduksi di tiap perusahaan. Nah, cara yang dihadapi oleh multi-plant firm ini adalah produksi akan di-split sehingga MC di tiap plants itu sama. Kemudian output itu akan dipilih tetap pada posisi MR sama dengan MC. Nah, sehingga MR sama dengan MC ini akan berlaku di setiap plant atau di setiap pabriknya. Jadi di sini kalau secara algebra, walaupun nanti mungkin secara lebih jelas akan terlihat di grafik ya, tapi yang kita misalkan punya dua plan, jadi Q1 dan C1. Jadi ini kenapa dia di subscript beda, ada Q1, Q2 karena ada C1, C2 karena tadi dia menghadapi cost yang berbeda untuk plan 1 dan plan 2. Kemudian Q total berarti si perusahaan tersebut akan menghasilkan Q total itu sama dengan Q1 plus Q2 dari masing-masing plan. Itu adalah total output, sehingga profitnya itu adalah P kali Q total. Jangan lupa bahwa si perusahaan ini akan menjual dengan harga yang sama. Jadi walaupun barangnya tadi diproduksi di 2 pabrik yang berbeda, tetapi ketika dijual kan harganya sama, ya kan? Jadi di sini revenue-nya adalah tetap P kali QT minus ini adalah cost dari si pabrik 1, ini adalah cost dari pabrik 2. Nah, sehingga perusahaan itu yang akan dilakukan si perusahaan itu dia akan terus-menerus meningkatkan output sampai didapatkan additional profit dari penambahan unit output yang terakhir itu sama dengan 0. Nih ya, jadi implikasi dari MR sama dengan MC ini maksudnya dia akan si perusahaan itu akan, kan tadi di sebelumnya sudah dijelaskan bahwa makin bertambah output dia akan terus naik, profitnya naik gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti tapi dengan penambahan yang berbeda, marginal revenue yang berbeda tadi kan. Nah, sehingga di sini akan dicari additional profit from last unit produced at plan 1 equal 0 gitu. Jadi di sini MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Kemudian pada plan 2 juga berlaku sama, MR sama dengan MC2, sehingga MR sama dengan MC1 sama dengan MC2. Nah, jadi di sini kalau secara gambar ini kita ada 2 plan tadi ya, di mana
Nah, ini ada 2 plan tadi masing-masing. Ada MC1, ada MC2 yang mana MC1 sama dengan MC2 sama dengan MR gitu. Jadi di sini perusahaan dengan 2 pabrik, dengan 2 plan ini akan memaksimumkan profit dengan memilih output level Q1 dan Q2. Jadi Q1 untuk plan 1 dan Q2 untuk plan kedua, yang pabrik kedua, sehingga dia akan menghasilkan untuk perusahaan tersebut secara total akan memproduksi di level QT. Kemudian dilihat Q1 dan Q2 itu dipilih karena marginal revenue ini akan sama dengan marginal output-nya. Marginal revenue sama dengan marginal cost, sorry. Nah, kemudian untuk monopoly power, bentar. Untuk monopoly power, pure monopoly power itu jarang gitu ya. Jadi yang biasanya dilakukan itu enggak yang serta-merta dia sendiri gitu dalam satu market, enggak, tapi ada beberapa firm gitu ya. Jadi setiap firmnya itu akan menghadapi downward sloping demand sehingga dia akan memproduksi key sehingga price itu lebih besar dari marginal cost-nya. Nah, yang akan terjadi itu kan biasanya yang diproduksi firm itu dia tidak serta-merta memproduksi barang yang 100% berbeda gitu, tapi dia biasanya cenderung untuk memproduksi barang yang similar. Nah, sehingga tapi tetap ada perbedaannya ya, sehingga itu yang akan yang akan ditangkap, perbedaan itu yang ditangkap oleh si konsumen tadi. Misalkan di sini ada 4 firm, misalkan di sini ada 4 firm, ada 4 firm dengan equal share pada market untuk 20.000 toothbrush sikat gigi pada harga $1,5. Kemudian profit maximizing quantity itu adalah MR minus MC. Sehingga di sini karena di sini ada 4, berarti setiap firm itu adalah share marketnya itu 5.000 gitu ya. Nah, tapi di sini bisa dilihat bahwa walaupun di situ ada 4, tapi ketika kita bicara satu perusahaan tertentu, di situ contohnya A, dia tetap memiliki monopoli power. Jadi di sini adalah yang kondisi market, kemudian ini adalah kondisi si perusahaan A. Jadi di sini firm A ini punya monopoli powers dan akan menentukan harga di mana P-nya itu akan melebihi MC. Kemudian dia akan memilih MR sama dengan MC untuk mendapatkan profit maksimumnya. Ini. Nah, bagaimana mengukur monopoli power? Jadi bagaimana menentukan, bentar. Nah, sorry. Jadi untuk bagaimana mengukur monopoli power gitu ya. Jadi untuk membedakan kan tadi ada beberapa firm di dalam pasar monopolistik.
Kemudian bagaimana menentukan apakah satu perusahaan ini memiliki, apa, memiliki, pengaruh memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dari perusahaan, lainnya. Pengaruh apa? Pengaruh untuk mempengaruhi harga tadi. Nah, ini akan menentukan monopoli power-nya. Nah, di sini digunakan, Learners Index of Monopoly Power. Jadi di sini L sama dengan P dikurangi MC per P. Jadi, Learner Index of Monopoly Power ini semakin besar nilai L karena di sini L-nya antara 0 sama 1 gitu ya. Jadi dia makin mendekati 1 itu menunjukkan monopoli power yang lebih besar. Jadi pengaruh perusahaan tersebut, jadi dia semakin monopolis gitu di dalam, skema pasar. Kemudian ketika L itu diekspresikan ke dalam terms elasticity demand, jadi L, sama dengan P minus MC per P, jadi ini akan sama dengan minus ED ya, jadi di sini elasticity, of demand. Tapi di sini elasticity yang dihadapi adalah elasticity demand, perusahaan, jadi bukan dari marketnya. Nah, cuman yang harus dicatat bahwa, monopoli power ini tidak selalu berkorelasi dengan, atau menjamin dia selalu profit gitu. Jadi tetap, yang harus dicatat, profit itu akan tergantung dari average cost relative to price. Jadi, sebuah perusahaan itu bisa memiliki power, monopoli power yang lebih besar, tetapi dia bisa jadi, mendapatkan profit yang lebih rendah karena average cost. Jadi monopoli power ini tidak bisa serta-merta menjamin high profit, karena ketika kita membicarakan profit, itu adalah average cost relative to price. Nah, untuk menentukan tadi, pricing menentukan harga tadi, di sini dihadapkan pada kondisi monopoli power-nya. Jadi ketika ED-nya itu besar, markup-nya adalah, kecil gitu. Jadi di sini ketika dia besar gitu ya, markup-nya itu adalah, kecil, kemudian kebalikannya ketika, ED-nya itu kecil, markup-nya adalah, besar. Ini, jadi semakin dia elastis, dia adalah, markup-nya tuh kecil. Kalau dia yang ini makin elastis gitu ya. Ini makin elastis, kemudian yang ini adalah, kebalikannya, relatively inelastis. Ini contohnya bisa kalian baca di Pindik. Nah, sumber-sumber dari apa yang menyebabkan, ada satu perusahaan itu yang memiliki, monopoli power yang lebih besar dibanding, perusahaan yang lain. Kemudian monopoli power ini kan tadi, komponennya kalau dilihat dari Lerner Index-nya tadi kan adalah komponen price gitu ya. Jadi di sini, ditentukan dari, kemampuan si perusahaan tersebut untuk menentukan harga yang lebih tinggi dari marginal cost-nya. Nah, jadi di sini firms monopoly power itu ditentukan oleh, firms elasticity of demand. Jadi elasticity of demand dari perusahaan tersebut. Ingat berarti di sini tergantung dari elasticity of demand yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan dan bukan elasticity of demand dari marketnya. Nah, the less, elastis, demand curve yang dihadapi, maka monopoli power-nya itu, makin besar, the more monopoly power. Kemudian, elasticity of demand yang dihadapi oleh setiap perusahaan,
Jadi kan di sini monopoly power itu ditentukan oleh firm elasticity demand. Nah, kemudian apa saja yang menyebabkan firms elasticity demand itu ada 3 poin ini. Elasticity of market demand, kemudian number of firm in market, dan interaction among firms. Jadi makanya tadi monopoly power itu tidak tergantung di elasticity of market demand ya, karena elasticity of market demand itu hanyalah satu dari 3 variabel yang menentukan firms elasticity of demand tadi. Nah, untuk elasticity of market demand, kalau misalkan hanya ada satu firm, maka satu firm ini adalah demand curve yang dihadapi oleh satu firm ini adalah market demand curve. Sehingga ketika hal itu terjadi, degree of monopoly power ini ditentukan oleh elasticity market demand-nya. Ini jika hanya satu firm, karena ketika satu firm dalam satu pasar ya. Jadi ketika satu pasar monopolistik itu hanya terdiri dari satu firm, maka demand curve perusahaan tersebut adalah market demand. Sehingga monopoly power yang dihadapi oleh si firm tadi itu adalah tergantung dari elasticity market demand-nya. Ketika ada beberapa firm, maka individual demand itu bisa berbeda dari market demand. Nah, sehingga demand untuk firms produk itu akan lebih elastis daripada market elasticity. Kemudian untuk jumlah firm itu juga bahwa monopoly power itu juga atau monopoly power yang dimiliki oleh firm itu akan makin rendah ketika ada beberapa jumlah perusahaan. Ketika jumlah perusahaan yang masuk atau yang ada di dalam pasar monopolistik itu makin besar, maka monopoly power-nya akan makin turun. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di sini bukan hanya jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar monopolistik itu yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah jumlah perusahaan yang memiliki significant market share. Jadi market is highly concentrated jika hanya beberapa firm yang memegang peranan dalam penjualan. Jadi misalkan ada dua perusahaan yang memegang 90% total sales. Sedangkan untuk sisanya yaitu 10% sales itu dipegang oleh 20 perusahaan. Nah, di sini berarti ya kita monopoli power di dua perusahaan ini akan lebih besar daripada di 20 perusahaan tadi gitu. Nah, dengan sifat ini berarti bahwa firm-firm yang terlibat di dalam monopoli market itu akan cenderung menciptakan barriers untuk supaya tidak ada pemain baru yang masuk ke dalam marketnya gitu. Jadi bisa lewat paten, copyright, license atau economies of scale. Jadi dengan paten berarti kan yang bisa memproduksi barang tersebut itu kan hanya perusahaan yang punya paten gitu ya. Itu maksudnya. Dengan copyright juga sama, license juga sama. Economies of scale juga ini agak berbeda dengan 3 lainnya. Kalau economies of scale itu bisa dilihat bahwa untuk memproduksi untuk memproduksi suatu produk itu dibutuhkan cost yang skalanya harus besar gitu. Jadi di sini kayak memproduksi listrik gitu ya, misalkan dari pembangkit listrik tenaga air, membangun instalasinya itu kan mahal gitu. Ini juga salah satunya menciptakan barriers sehingga menghalangi pemain baru masuk ke dalam pasar. Kemudian yang lebih penting adalah interaction among firm. Jadi jika ada beberapa firm di dalam jika ada beberapa firm di dalam pasar itu perilakunya bisa ditunjukkan di nomor 1 misalkan. Jadi masing-masing firm itu akan saling bersaing secara agresif untuk mendapatkan market share. Jadi untuk aku ingin mendapatkan 25%, misalnya ada 4 perusahaan.
Kalau secara rata-rata kan berarti masing-masing akan pegang 25, tetapi kan pasti masing-masing perusahaan itu akan ingin mendapatkan lebih besar dari 25% ini tadi kan, sehingga mereka akan bersaing secara agresif, yang mana, apa, mereka akan saling menjatuhkan gitu, misalkan menjatuhkan dari segi harga, saingan harga, harganya saling direndahkan sehingga yang diuntungkan adalah sisi konsumen kan, karena konsumen akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Nah, tetapi bisa jadi perilakunya itu di nomor 2, mereka akan saling, bekerja sama. Jadi dia akan melanggar namanya antitrust rule. Jadi ada beberapa perusahaan yang tampaknya di luar ini ada beberapa perusahaan yang berbeda, tetapi mereka itu sebenarnya di belakang itu menjalin kerjasama untuk mengatur, harga tadi. Nah, ini biasanya yang dilarang oleh undang-undang. Jadi di sini kan berarti mereka akan menciptakan monopoli gitu kan. Jadi mekanisme harga dan kuantiti di, pasar itu sebenarnya ditentukan secara diam-diam oleh kerjasama, seluruh perusahaan yang terlibat gitu. Nah, diharapkan market itu adalah dynamic sehingga, apa, monopoli power ini juga akan bersifat dinamis, akan berubah-ubah. Jadi diharapkan, eee, perilaku tiap perusahaan itu juga akan dinamis. Nah, monopoli power itu, biasanya akan menghasilkan harga yang lebih tinggi dan kuantiti yang, lebih rendah gitu ya. Nah, tetapi apakah serta-merta apakah harus gitu, apakah harus atau hasilnya tuh kalau misalkan seperti itu, higher price, lower quantities, apakah konsumen itu akan selalu, worse off, sementara produsen itu akan selalu better off? Karena tadi ya, karena konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi dan kuantiti yang lebih rendah. Nah, di sini kita bisa membandingkan, produser surplus dan consumer surplus, yang dihadapi di monopolistic market dengan membandingkan yang di competitive market, yang di video sebelumnya, gitu. Nah, di sini Eee, yang perlu diingat bahwa perfectly competitive firm itu akan memproduksi key di mana marginal cost ini sama dengan demand, PC dan KC ini maksudnya price, sehingga akan menghasilkan, eee, price dan quantity pada level kompetitif. Ini nanti mengacu ke, kurva ke grafiknya, yang ada di slide setelahnya. Kemudian untuk yang di monopoli, itu akan memproduksi, barang itu di mana MR akan sama dengan MC. Jadi di sini P dan, Q itu akan ada subscript-nya M, price dan quantity di level atau di pasar atau keadaan monopoli. Nah, jadi di sini contoh ada PC sama PM ya. Jadi untuk yang kondisi competitive market itu ada di QC dan, PC ini. MC sama dengan demand, sorry, PC ini sama dengan tadi di PC sama dengan D tadi, MC sama dengan D, MC sama dengan D tadi sudah dituliskan. Kemudian untuk yang keadaan monopolistik itu ditunjukkan di sini, MR sama dengan MC. Jadi di sini QM-nya dia akan memproduksi lebih sedikit, Ki dan lebih besar, dan price yang lebih tinggi, ya kan. Karena untuk yang monopolistik kan MR sama dengan MC. Sehingga, karena yang dihadapi itu harga yang lebih tinggi, maka consumer itu akan mengalami consumer loss, itu ditunjukkan pada A plus B, sementara produsen itu akan mendapatkan, eee, A minus C. Di mana untuk B dan C itu adalah deadweight loss. Jadi deadweight loss-nya adalah B plus C, kemudian untuk yang
consumer loss itu adalah A plus B, sementara untuk produsen itu dia akan mendapatkan A minus C. Nah, social cost di monopoli itu akan lebih social cost yang di monopoli itu akan selalu lebih besar dari deadweight loss-nya. Nah, di sini ini akan terjadi jika melalui beberapa mekanisme gitu ya. Yang pertama adalah rent seeking. Jadi firm itu dia bisa mendapatkan monopoli power itu dengan cara lobbying, lobby tadi ya. Jadi bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan monopoli power yang lebih besar, kemudian melalui advertising atau membangun excess capacity. Jadi di sini yang dia inginkan itu supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak atau monopoli power yang lebih besar. Nah, tapi yang harus diperhatikan bahwa semakin besar transfer dari dari consumer ke firm itu menunjukkan social cost yang lebih besar. Kemudian ini juga di cost regulation bisa dilihat. Ini contohnya ya. Jadi mekanisme untuk mendapatkan tadi monopoli power itu juga bisa melalui rent seeking tadi, dia pakai lobby ya kan. Nah, tapi di sini ada price regulation. Jadi supaya price regulation itu dalam rangka antitrust law tadi supaya si perusahaan itu tidak melakukan lobby sehingga pasarnya itu adalah selalu dalam keadaan monopoli. Jadi price regulation ini merupakan salah satu government intervention supaya membatasi monopoli power. Nah, jadi di sini kalau misalkan price itu dibiarkan pada keadaan monopoli, itu ada di si produsen itu akan memproduksi di QM dan harganya itu ada di PM. Ya kan? Nah, kemudian ketika harganya itu diturunkan sampai ke PC, kemudian output yang diproduksi itu akan lebih besar di sini sampai ke QC, sehingga tidak ada deadweight loss. Jadi PC dan QC ini adalah kondisi kompetitif. Nah, tapi kalau misalkan dia memproduksi di Q1, kalau harganya itu hanya diturunkan di Q1, di P1, maka dia akan memproduksi sebanyak Q1. Jadi di sini ini adalah marginal revenue curve ketika price itu diatur supaya price itu tidak boleh lebih tinggi dari P1. Nah, kalau misalkan price-nya itu lebih diturunkan lagi sampai ke P3, maka output-nya itu nanti di sini akan makin tinggi lagi gitu ya, sehingga dia akan menciptakan shortage. Kemudian kalau misalkan output-nya diturunkan lagi, di sini berarti dia sudah loss gitu ya, mengalami kerugian karena dia harus dia memproduksi barang dengan harga yang sangat rendah. Nah, natural monopoli itu terjadi biasanya terkait dengan economic of scale. Jadi mau nggak mau, monopoli itu terjadi karena economic scale tidak semua perusahaan bisa masuk ke pasar, bisa memproduksi
barang tertentu karena harus dengan biaya yang sangat besar gitu ya. Jadi supaya dia bisa dijual itu dia harus membangun kayak yang apa, listrik tadi ya. Jadi supaya dia bisa masuk ke market dia harus punya harus membangun, instalasi yang sangat mahal dulu gitu ya. Jadi secara otomatis, akan terjadi natural monopoli akibat dari economies of scale ini. Kemudian, ini yang terjadi pada saat, natural monopoli terjadi, kalau misalkan harganya itu kalau misalkan monopolinya itu dibiarkan, unregulated, maka monopolis itu akan memproduksi barang pada QM dan PM. Tapi ketika dia diregulasi pada posisi PC, maka, firm itu, dia harus memproduksi di QC gitu ya. Jadi di sini harganya terlalu rendah, kemudian, dia tidak bisa menutupi average cost sehingga dia otomatis akan keluar dari market. Kemudian yang supaya nggak keluar dari market gimana? Maka dia akan mengeset ke price di antaranya. Di sini contohnya adalah mengeset ke harga PR. Nah, jadi pada posisi PR ini profitnya itu, eee, masih bisa sebesar mungkin gitu ya, tanpa harus keluar dari, market. Nah, kemudian untuk yang regulation in practice, jadi bagaimana mengatur monopoli itu sebenarnya sangat sulit karena, sangat sulit untuk mengestimasi firm cost dan demand function karena dia tadi sifatnya dinamis gitu. Kemudian yang alternatif pricing teknik itu adalah dengan rate of return regulation. Jadi di sini, bisa mengatur supaya perusahaan itu mengeset price maksimum berdasarkan expected rate atau, return, di mana perusahaan inginkan. Nah, tapi lagi-lagi, untuk yang rate of return regulation ini juga sulit karena firm capital stock itu sulit untuk dinilai. Capital stock-nya ini sulit untuk diperkirakan, kemudian fair rate, rate yang dianggap, rate yang dianggap adil atau medium itu, berdasarkan, actual cost of capital, itu juga berdasarkan, regulatory behavior-nya gitu. Jadi, intinya untuk mengatur monopoli, pasar monopoli ini biasanya akan lebih sulit gitu ya, karena tadi, eee, apa, ada banyak hal yang sulit untuk diperkirakan, kemudian kondisi pasarnya itu sendiri juga dalam kondisi yang, dinamis. Nah, untuk yang monopsoni nanti bisa dibaca mandiri, karena secara umum nanti sifatnya akan sama dengan si monopoli. Hal-hal yang harus diperhatikan itu juga akan hampir sama dengan dari sisi monopoli. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di, part kedua dari pertemuan ke-12 ini. Terima kasih atas, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.